Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Memang konsekuensi menjadi orang tua tuh riweuh gitu ya. Itu hal yang wajar, jadi jangan nyalahin anak gitu. Gara-gara kamu jadi bapak jadi riweuh gitu. Iya, dan itu satu lagi yang lebih berat lagi kalau anak itu jenius. Oh, berat kenapa kan? Bukannya jadi enak mungkin punya. Tiba-tiba jenius dia bikin bom gitunya. Oh, bikin penelitian gitu, iya, percobaan. Lalu bisa bikin nuklir. Jeniusnya tidak diarahkan Kang ya, iya, jadinya ya. Nah, dia bikin alat-alat pembunuh begitu kan. Oh, iya. Lalu misalnya anaknya autis, Down syndrome, itu mending gitunya. Yang bahaya itu, gitu, iya, yang bahaya itu anak-anak yang jenius. Anak-anak yang di atas rata-rata, yang superior, indigo gitu kan, memanfaatkan kejeniusan itu untuk mencelakakan orang lain kan. Ya. Nah ini, jadi jangan ini malah dibangga-banggain. Wah, lihat anak saya tuh luar biasa gini. Pas gede pinter memang, tapi korupsi pinter nanti gitu. Pinternya korupsi. Pintar tapi mencari celah gitu ya, di mana bisa mengakali sistem gitu ya. Dan terbukti kan sekarang ya. Iya, banyak. Ya, jadi orang ya yang melakukan tindakan begitu tuh yang berpendidikan tinggi gitu ya. Berpengajaran tinggi. Iya. Berpengajaran tinggi, dan mereka itu akhirnya bertitel yang baik, yang luar, yang tinggi kan. Punya titel, tapi gawe nanti gitu cecermet, ngakalin gitu kan. Mengakal-ngakali pembukuan, mengakal-ngakali kwitansi, bon, mengupgrade proyek gitu kan, memarkup. Iya. Proyek dan sebagainya, terus meminta fee pada yang seharusnya itu bukan haknya gitu kan. Iya. Makanya kenapa proyek-proyek yang berhubungan dengan yang namanya instansi-instansi itu jadi melambung harganya tinggi. Karena orang-orang di dalam instansinya itu sendiri ya minta fee. Iya. Begitu kan. Apa itu Islam gitu kan? Bukan. Dan tapi mereka mengaku Islam, iya. Jasa saya mana dong gitu kan, menggolkan proyek ini. Betul. Itu kan. Kamu aku menangin kan tendernya gitu kan. Mana jasa saya? Fee-nya berapa? Iya. Siniin 30%. Gitu kan. Misalnya anak pintar melukis ya. Anak pintar melukis. Nah, kemudian kita masukkan ke sekolah melukis gitu kan. Terus sekolah melukisnya begini, sekolah melukis yang seperti apa dulu gitu kan. Karena tiap anak itu punya pola lukisan yang berbeda. Jadi lukisannya apa dulu gitu pertama? Iya, si anak tuh berbakat tidak melukis seperti apa gitu kan. Dia itu abstrak, surrealis, naturalis, atau lukisannya itu lukisan-lukisan yang lebih cenderung ke arah kode. Nah, seperti apa anak tuh bakat melukisnya itu dalam hal apa gitu kan? 3D misalnya kan sekarang. Iya, lukisan 3D. Atau lukisan yang 2D, 2 dimensi, atau lukisan tangan, lukisan kanvas minyak, cat minyak dan sebagainya gitu. Dan itu tipenya seperti apa? Atau dia mampu melukis sesuatu yang memang belum terlukiskan oleh orang lain. Kanvas kosong kan, misalnya dia pola baru, misalnya bikin wormhole yang belum gitu, pernah ada gitu ya. Iya, sesuatu yang tidak pernah orang-orang lihat sebelumnya. Misalnya menggambar tachyon, misal begitu. Menggambar trail, misal begitu kan. Terus menggambar wormhole begitu kan. Bagaimana pergerakan di dalam wormhole. Terus bagaimana menggambar pola-pola sistem DNA gitu kan. Iya. Nah, semacam begitu, dan kita harus tahu persis si anak ini di mana begitu kan. Memang melukis itu gampang. Iya. Jadi tidak juga. Terus campuran minyaknya seperti apa? Kalau misalnya dia pelukis-pelukis yang senang melukis alam dan sebagainya kan, campurannya seperti apa? Nanti itu kelihatan semuanya. Dan kalau misalnya sudah ada itunya kan, kalau misalnya sudah kelihatan terus diikutan kompetisi, biar itu gimana sih? Maksudnya kan ikutan lomba-lomba aja ntar siap jadi juara gitu. Nah, itu juga kan larinya ke bangga-banggaan lagi ya. Mesti dicek juga ya, mengikutkan anak ke dalam perlombaan niatnya apa? Apa untuk mengasah bakat anak atau untuk kebanggaan orang tua? Nah, itu dia. Nah, sekarang begini, seharusnya jangan diperlombakan melukis itu. Jadi gimana kan? Dikerjasamakan semua para pelukis itu agar bisa menghasilkan sebuah karya yang mampu membantu umat. Misalnya dia akan mengkaryakan apa, bagaimana membuat pemetaan yang baik gitu kan. Iya. Bagaimana membuat yang namanya ini
Misalnya sesuatu gambar-gambar yang mampu memberikan rumus-rumus tertentu, misal begitu kan. Ini loh pohon yang bagusnya seperti ini gitu kan. Bagaimana cara ininya dan sebagainya, rumus-rumusnya dan sebagainya. Untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik gitu ke masyarakat. Iya, betul. Media lukisan. Media lukisan dan sebagainya. Misalnya ini pesan ini nih ke orang-orang. Ini bisa dia ngelukis apa, karikatur semacam gimana gitu kan. Dan dari sana dia bisa menyampaikan sesuatu begitu. Kerjasama semuanya pelukis tuh jadi kompetisikan, bagusnya mah. Jadi setiap potensi manusia melukis ataupun lainnya, ujung-ujungnya kita harus menjadi manfaat untuk manusia lain. Kerjasama kan gitu, jangan dikompetisikan. Jangan siapa menang siapa paling hebat, enggak. Tapi kalau di sistem pengajaran kan sepertinya kan yang nomor 1 tuh cuma 1 orang gitu, nggak bisa nomor 1 ada banyak orang, jadi harus berkompetisi. Makanya gagal kan? Oh iya. Sistem itu gagal, sudah terbukti gagal, tapi kenapa kita masih pakai? Lihat aja sekarang. Yang terkuat, yang bertahan. Ya habis itu apa? Survival. Ya sekarang begini, habis itu apa? Iya. Kayak tinju misalnya. Oke, udah jadi nomor 1 gitu ya? Iya, sudah jadi pemenang. Habis itu apa? Ya, nunggu penantang lain. Iya, akhirnya begitu kan? Nunggu perlombaan berikutnya gitu ya. Iya. Jadi fokus mempertahankan gelar daripada berbuat nyata gitu. Justru itu. Padahal kekuatan dari tinjunya itu bisa dipergunakan untuk penggemburkan tanah. Ya sekarang gini, orang-orang fitness gitunya. Fitness terus. Coba kalau alat fitness itu dihubungkan pada misal mesin. Membuat pembangkit listrik gitu kan. Gerakan-gerakannya jadi itu mubazir kan ya. Kan kenapa di pikiran saya jadi kayak hamster kan? Iya, hamster sok lihat memutarkan gitu ya? Iya, sok lihat lari di atas treadmill gitunya. Hubungkan pada dinamo gitu kan. Itu realistis. Iya, menghasilkan listrik, ditampung di satu ini penampungan gitu kan. Ada gunanya apanya? Nah, setelah berotot apa? Ya lebih menarik. Iya, menarik apa? Lawan jenis. Sepertinya lebih berguna menarik buluku ya, menarik bajak, menarik alat-alat pertanian itu. Biasa dilakukan kerbau itu mungkin daripada manusia. Nah justru itulah. Akhirnya bertenaga seperti kerbau begitu kan ya. Nah, ini dia. Nah ini yang sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang lihat berotot tuh hanya sekedar bangga-banggaan ya. Setelah otot kuat, setelah itu apa gitu loh. Memang itu bagus, badannya jadi bagus, tapi bagusnya itu seleranya. Banyak juga yang tidak suka itu otot-otot berhilan juga gitu. Harus buka baju gitu untuk menunjukkan hasil latihan. Iya. Wah, six pack, ini six mon gitu. Kita nggak itu. Nah, sekarang mah 8 pack katanya gitu. Harus pakai kaos singlet gitu ya untuk menunjukkan hasil latihan di tangan. Nah justru itu masalah selera. Banyak juga yang tidak suka kok gitu kan. Masalah selera, nggak suka yang begitu mah. Ini. Nah itu mah silahkan lah itu mah ya. Tapi bukan apa-apa. Tapi setelah itu apa gitu loh. Itu poinnya ya. Ya apakah berguna bagi umat? Gitu kita mengejar sesuatu, terus udah kita dapat yang kita kejar tuh apa gitu ya? Setelah itu apa? Iya, setelah itu apa? Gitu ya? Betul. Setelah itu apalah pertanyaannya? What next gitu loh. Nah kemudian itu harus kita ajarkan pula pada anak gitu loh. Apa Kang yang diajarkan? Ya contohnya tadi lah ngebeberhilkeun awak gitu tanya. Nah setelah itu apa nak gitu kan. Setelah memang kamu berbadan bagus, setelah itu apa? Hanya sekedar untuk agar disukai lawan jenis? Belum tentu loh lawan jenismu itu suka pada awak badan semacam seperti itu gitu. Tapi apa gunamu bagi umat, itu yang paling penting gitu. Potensi manfaat buat umat. Iya. Apa gunamu bagi umat? Karena kamu adalah khalifah fil ard gitu kan. Khalifah di muka bumi, seorang pemimpin, seorang yang seharusnya dia itu bisa merubah. Seharusnya seorang yang mampu memberikan kemanfaatan bagi umat, begitu kan. Itu setiap manusia Kang, khalifah fil ard. Betul. Misinya. Betul, setiap manusia. Jadi bukan orang tertentu aja gitu ya. Oh, enggak. Atau siapa gitu nanti yang jadi pemimpin dunia gitu. Semuanya. Gitu. Semuanya. Karena semua ini bisa jadi makmur setelah kita bekerja sama kan ya. Oh iya. Betul. Bukan karena one man show. Iya. Kalau dia sendirian udah mau bisa nanaon so. Iya, dia merintahin orang lain kan. Sebetulnya dia itu bukan memerintah tapi dibantu oleh seorang diperintahkannya itu.
dibantu. Makanya dia sukses. Tapi wani-wani ngaku-ngaku kesuksesan itu gara-gara saya, kayak heula gitu. Hasil kerja sendiri gitu ya. Iya, enggak semuanya juga hasil kerja sama. Iya, tidak ada bos, tidak ada ini, yang ada pemimpin harusnya begitu kan. Jadi pola-pola kayak penghargaan ini, penghargaan anu gitu kepada seseorang sebetulnya itu kurang tepat juga ya. Padahal di balik orang tersebut juga ada orang-orang hebat lain begitu kan. Iya. Justru orang hebat siapa yang bisa membuat orang itu jadi hebat. Ya. Itu yang penting. Iya, iya. Nah, ini yang akhirnya sekarang menjadi bias. Semuanya juga kesuksesan tuh dibuat dengan kerjasama kok, gitu kan. Tidak ada dia sukses sendirian tuh nggak ada. Iya, kerjasama. Iya, tapi kenapa coba dia yang ditonjolkan cuma seorang? Agar terjadi suatu persaingan. Agar terjadi sebuah pola yang justru pemunduran lagi. Agar terjadi sebuah pola di mana orang itu bisa mampu memerintah orang lain yang lebih banyak. Penindasan kan bisa Penindasan terjadi, ujung-ujung lihat aja sekarang kan bullying. Bully itu. Iya, dibullying. Atasan membuli bawahannya kan sekarang. Iya, iya. Meskipun yang gaji itu rakyat ya. Iya, iya. Kan kalau misalnya pegawai negeri yang menggaji kan rakyat. Iya. Jadi atasan membullying bawahannya itu, dengan yang di bawah bawahan itu digaji oleh rakyat. Iya, iya. Yang sama-sama digaji oleh rakyat. Iya. Swasta pun digaji pemiliknya kan. Betul, digaji pemilik perusahaan. Nah, bagaimana caranya kita bekerja sama? Jangan ada bully-membuli lah. Ayo kita sama-sama bareng-bareng gitu. Nah, misalnya dia pandainya di apa? Matchingkan dong dengan yang lain gitu kan. Tidak ada saling memerintah di sini tuh. Ayo kita kerja sama, makanya perusahaan tuh bisa maju. Sebetulnya sekarang merasa tertindas gitu ya. Yang di bawah merasa tertindas, tertekan oleh yang di atas. Yang di atas kesal gitu. Iya, ke bawah yang karena di bawahnya kesal ke atas. Iya, karena yang di atasnya tidak membina. Jadi kumpulan orang kesal itu. Ya, ini lihat tingkat stres tinggi kan? Iya. Tingkat stres tinggi. Hari ras bohong nanti gitu tuh. Akhirnya begitu kan, makanya perusahaannya jadi tambah lama tambah mundur. Kerjasama kan harusnya. Iya, kerjasama. Budayakan yang namanya kerjasama, ajarkan yang namanya kerjasama. Apapun profesi pekerjaan dari setiap orang, semuanya juga kerjasama ya? kok. Tidak ada yang tidak kerjasama, meskipun statusnya berbeda di satu perusahaan begitu kan ya. Kalau perusahaannya ingin maju ya kerjasama dong gitu kan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.